Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Guru BK yang sudah berkenan hadir di dunia maya di Zoom Meet ini. Mohon maaf mengganggu kesibukannya dan aktivitasnya untuk berkenan bergabung dengan saya di sini. Saya sungguh menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan mohon maaf saya minta bantuan ini, saya akan diseminasi tentang budaya positif pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Mohon izin share screen. Sebelum share screen saya print screen sebentar nggih, saya ambil gambar sebentar nggih. Di awal dan di akhir nanti sebentar. Saya buka dulu. Sebentar nggih. Maaf. Laptopnya agak lama ini, mohon maaf. Terlalu banyak. Satu, dua, tiga, saya ambil gambarnya nggih, Bapak Ibu, dengan pose terbaiknya. Satu, dua, tiga. Saya ulang lagi, satu, dua, tiga. Oh, ada yang join, sebentar. Satu, ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Saya izin share screen. Monggo ingkang berkenan kameranya dinyalakan. Kalau sekiranya sinyal kurang baik dimatikan tidak apa-apa. Saya izin share screen. Bebas. Boleh bocah memang lomba. Pas apa? Sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah Bu Enggar. Oh, nggih. Saya mulai nggih niki etok-etoke jadi pembicara. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Ini judul yang ada di situ adalah diseminasi budaya positif. Dari saya, Enggar Susilo Siwi, CGP Angkatan 9, Kota Salatiga. Jadi sebelum kita memulai, saya ingin ada kesepakatan di dalam kelas maya ini. Mungkin ada usul dari Bapak Ibu, kesepakatan kita nanti bagaimana, misalkan menyalakan kamera apabila sinyalnya tidak ada masalah, atau bagaimana, mungkin Bapak Ibu izin usul Pak Obrin mungkin kesepakatan di kelas ini sebelum kita mulai masuk ke dalam materi. Tak sambi ya Bu. Oh, enggak masalah Pak. Jadinya teman-teman yang lain ada kesepakatan yang kita buat untuk kelas maya ini, misalkan mematikan layar
Mungkin waktunya beda. Kamera. Mungkin waktunya beda. Untuk waktunya benar. Itu. Terus apalagi mungkin Bapak Ibu? Waktu. Waktu. Maksudnya? Berapa durasinya? Oh, durasinya 1 jam, Ibu. Oke. Durasi 1 jam mulai dari jam sekarang berarti 10 lebih 10. Kemudian berarti ini ketepatan waktu nggih. Nanti insya Allah 11 lebih 10 sudah harus selesai. Kemudian mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada tugas. Oh, tidak ada, nggak ada. Tidak ada tugas Pak Obrin. Kita di sini saling sharing saja. Tidak ada tugas. Apalagi yang bisa kami tambahkan di kesepakatan kelas kita kali ini? Sudah cukup? Atau bagaimana Bu Juni? Bu Yuni sepertinya melihat dengan seksama. Bu Enggar usul nanti untuk kegiatan refleksinya sambil lutisan atau bakso gitu loh. Oh, siap. Nanti akan ada, nanti gampang, ada penyokong dana yang ada di samping jenengan nanti ya. Waduh. Sampai 2. Gimana Bu Lisa? Bakso 11 sampai 2 kata Bu Yuni enak. Oke. Berarti untuk kesepakatan kelas kita cukup nggih? Bisa saya lanjut nggih? Karena mengingat waktu kita hanya 1 jam dan dengan kesibukan Bapak Ibu yang luar biasa, kita lanjut ngaten nggih? Berarti kita menyetujui kesepakatan kelas kita ini nggih Bapak Ibu? Bisa klik emoticon kalau tidak ingin bersuara, di situ ada emoticonnya. Setuju ya, kesepakatan kelasnya hanya ini? Saya belum bergerak nih kalau belum dijawab. Kita sudah dikasih hati sama Pak Ari. Jadi kami lanjutkan. Nah, kami lanjutkan. Ini sebelum materi, ini biasanya ada master ice breaking, tapi di sini saya dulu ya Pak Ari. Master ice breaking-nya itu ada 3 gambar. Kita mulai di gambar yang pertama dulu. Itu tebak kata. Nah, tebak kata itu biasanya Mas Sobrin ini. Mas Sobrin. Tebak kata pertama Mas Sobrin. Bisa dijawab. Dari gambar ini jadi kata apa Mas Sobrin? Yang sarungan dulu aja. Sarung bantal ya Bu. Pintar sekali. Kemudian yang kedua. Siapa ya? Yang kedua Bu Lisa. Itu gambar apa Bu Lisa? Oh, Bu Lisa baru pakai headset, Bu Lisa. Bu Lisa, yang kedua itu bisa bantu dijawab? Aki. Yang pertama, sarung bantal. Yang kedua? Aki. Kaki. Aki. Alas kaki, luar biasa. Yang ketiga ini, Mas Ari. Coba. Mas Ari masih di situ kah? Oh, sorry Mas Ari, nggih. Bu Ririn. Bu Ririn, gambar ketiga coba Bu Ririn. Apa ya Bu? Nggak tahu ya Bu. Bu Tia?
Itu aking tapi tapi kalau airnya saya kurang tahu itu Bu Engger. Bu Ade, coba Bu Ade. Oh, benar. Bu Ade, adakah? Ini kan orang tua. Orang tua, terus ada NG-nya, jadi tuang air. tetesan air, jadinya tuang air. Tuh. Nah, terus satu slide lagi ini. Ini. Bu Ana Anissa, yang gambar pertama Bu Ana Anissa. Bisakah bantu jawab? Saya boleh Bu. Oh, Bu Ririn boleh, monggo Bu Ririn. Minta uang ya. Bu Ririn kalau diberi uang bersem ya. Betul nggak itu Bu? Betul sekali Bu, betul sekali. Nggih. Yang kedua ini sinten nggih? Ada yang bisa jawab yang kedua? Monggo. Mbak Yuni. Mbak Yuni. Ketua partai. Wah, ini dia ketua partainya sudah keluar. Betul, hebat sekali. Nggih. Ya, sedikit ice breaking biar Bapak Ibu di tengah kesibukannya sambil membantu saya ikut diseminasi ini agak fresh ngaten nggih. Jadi saya langsung masuk ke materi. Nah, materi yang pertama. Pembelajaran dengan sinyal saya mohon maaf. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi tadi judul kami adalah budaya positif. Nah, kenapa kok budaya positif begitu nggih? Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila. Di sini kita ketahui bersama ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Bisa dijawab lewat chat, mboten napa-napa, langsung mboten napa-napa. Bu Lisa ini jagoannya yang sudah katam, senior saya. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa Ada dimensi? 6. 6. 6. Bisa Coba yang dibantu. lain menyebutkan. Yang lain bisa menyebutkan itu sudah Oke. kekebaannya. Bisa dibantu teman-teman, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Sambil kita Beriman dan mereview. bertakwa. Nah, apa saja nggih? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian bergotong royong. Kemudian apalagi? Bu Ririn sepertinya mau matur suaranya. Berkebinekaan global. Betul sekali, berkebinekaan global. Kemudian Bu Tia bisa bantu? Tadi sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong. Kemudian apa lagi, Bu? Bernalar kritis. Bernalar kritis, mandiri, kreatif. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini didasarkan jelas pada profil pelajar Pancasila. Yang keenam dimensinya itu sungguh sangat komplit. Nah, sudah dijabarkan nanti indikatornya apa saja. Jadi kita sebagai guru BK, nah juga harus selalu memberikan layanan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita sesuai dengan kebutuhannya. Dan tentunya berdasarkan tahap perkembangan yang kita ketahui ada 10 tahap perkembangan untuk anak usia SMP, tapi juga di dalam tahap perkembangan itu ditujukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
sebenarnya apa itu budaya positif, ngoten nggih. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah diterapkan oleh sekolah. Dan budaya positif itu berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dan budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah ini tentunya perlu tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Nah, di sini ada 6 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir restitusi, segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu persatu. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kalau kita sudah menerapkan disiplin positif itu, anak tidak perlu dikasih hadiah, tidak perlu dikasih iming-iming, kemudian anak juga tidak perlu dihukum, tapi mereka nantinya akan mengerti sendiri bagaimana bahwa disiplin positif itu sangat penting untuk mereka. Dan yang kedua adalah nilai kebajikan universal. Nah, ini contoh dari nilai kebajikan universal itu ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai kebajikan universal yang kita ketahui dan sebenarnya tanpa kita sadari itu sudah ada dalam diri anak-anak kita. Nilai-nilai tersebut sudah ada dalam diri anak kita. Nah, tugas kita sebagai guru, terutama kita guru BK, bagaimana kita dapat membuat atau mewujudkan disiplin positif dari nilai kebajikan universal yang sudah mendarah daging pada diri anak, karena memang memang anak itu lahirkan bagai kertas putih. Bagaimana kita dapat mengisi kertas putih itu dengan isi yang baik. Nah, jadi itu tadi adalah pengertian dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kami sampaikan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita review lagi saja. Hukuman, nah kadang itu kan kita nggak sadar ya, atau di luar apa yang kita pikirkan, kita pasti pernah memberikan hukuman kepada anak dan kemudian kita baru menyadari, aduh ternyata tadi kok kata-kata saya sangat tidak pantas saya ucapkan kepada anak-anak atau kepada murid-murid kita. Nah, hukuman itu sendiri bersifat satu arah. Jadi biasanya kalau kita memberikan hukuman itu kan dari pihak guru yang memberikan dan murid menerima hukuman, dan tentunya kalau yang namanya hukuman itu adalah tanpa kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Dan hukuman biasanya diberikan berupa hukuman fisik, psikis, atau murid anak-anak itu biasanya disakiti oleh suatu kata-kata. Jadi ini sering saya sendiri lakukan tanpa sadari. Saya kalau pas marah ke murid ya, karena murid kita kan luar biasa banyaknya dengan karakter yang beraneka ragam.
Dan ini saya juga sering menyadari bahwa kok ternyata kata-kata saya ke murid-murid itu kok kurang pas. Nah, mungkin sebenarnya kita tidak mau bicara seperti itu ke murid. Nah, contoh hukuman yang berupa kata-kata itu kan bisa saja kita piye to kowe iki bola bali diandani. Nah, itu sebenarnya juga merupakan hukuman. Bola bali diandani ramudeng itu sendiri saya sendiri kok juga seperti itu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu di sini kan tidak ada yang seperti saya. Jadi ini saya juga sekalian introspeksi bahwa hukuman ini ternyata tidak baik digunakan atau kita berikan untuk murid, apalagi hukuman fisik. Fisik itu kalau seandainya anak telat, kemudian kita jewer, itu juga termasuk hukuman fisik. Terus kemudian ditendang, ditampar. Tapi insya Allah lah teman-teman di sini dan saya sendiri, insya Allah kalau hukuman fisik tidak. Tapi kalau saya sendiri hukuman secara psikis ya, karena kata-kata tadi yang keluar itu kok saya sering lost begitu. Jadi saya mau tanya ke Mbak Ririn, Bu Ririn, maaf. Ya, Bu Ririn pernah nggak Bu berikan hukuman ke siswanya Ibu? Mungkin yang disampaikan Bu Inggar tadi, mungkin ya pernah seperti yang hanya kata-kata Bu Inggar. Dan saya rasa menurut saya sepertinya tidak, ternyata kok seperti yang sudah disampaikan Bu Inggar itu tadi, ternyata itu masuk ke hukuman ke anak. Gitu. Pak Aubrin gimana kalau Pak Aubrin? Pernah nggak Pak? Pertanyaannya mau diulang? Pak Aubrin ini berkaitan dengan hukuman Pak, dengan hukuman. Nah, itu kan kadang tanpa kita sadari, lebih tepatnya saya, kalau saya kadang itu ke anak saking bededeke gitu ya, kalau bahasa wong Solo itu kadang sampai saya berucap piye to yo bocah diandani bola bali. Nah, itu kan ternyata termasuk hukuman ya, karena itu hukuman itu enggak hanya berupa fisik. Kalau Pak Aubrin pernah seperti saya atau tidak pernah, atau bagaimana menurut Pak Aubrin? Ya kalau saya pernah lah Bu, seperti itu kan ya manusiawi. Yang terpenting kan kita tahu batasan-batasan, apalagi kita kan guru BK. Nek pengalaman kami, biasanya kalau sudah meledak ya saya tinggal sebentar. Iya betul. Saya tinggal, terus nanti saya masuk kelas lagi, harus saja ngobrol. Mungkin kalau anak itu ya, kalau anak itu biasanya lebih nyaman, enjoy ketika diajak ngobrol berdua. Ya. Kalau di depan anak-anak yang lain itu biasanya kayak dihakimi gitu. Tapi ya terkadang ya kita kan sebagai manusia ya tidak terasa ya kemeton lah bahasanya Jawa itu akhirnya ya tidak langsung ya membuat anak ini agak jengkel, marah juga. Iya. Ya itu saya biasanya kalau sudah anak dikandani 1-2 kali jengkel ya saya tinggal keluar. Saya alasannya tak ke belakang dulu ya gitu. Tapi setelah itu selesai pelajaran anaknya saya ajak ke ruangan saya, ya kita ngomong berdua gitu. Tapi biasanya ya itu namanya anak itu ya macam-macam karakternya loh Bu. Ada yang menanggapi dengan baik, ada yang ya begitulah anak sekarang. Ya, anak sekarang itu kan semengit semego. Penak karepe penak sak penake dhewe gitu. Kalau saya seperti itu Bu. Kalau saya tak tinggal pergi. Terima kasih itu Bu. Oke, matur nuwun sharingnya Bu Ririn dan Pak Aubrin. Saya lanjutkan, setelah hukuman ada konsekuensi. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ini biasanya hampir seperti tata tertib yang tertulis. Jadi seandainya kamu A, kamu akan B. Tapi kalau itu kan tata tertib ya. Jadi kalau konsekuensi itu lebih kepada bisa saja perjanjian antara kita dengan murid. Seandainya nih
tugas ini besok dikumpulkan ya. Apabila kamu tidak mengumpulkan, nanti kamu harus bagaimana, dan itu disetujui dan disepakati oleh murid. Biasanya kita kan pernah melakukan seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk konsekuensi. Kemudian mungkin di sekolah, ada beberapa sekolah yang menerapkan juga konsekuensi ketika anak itu terlambat sekolah. Anak terlambat sekolah, maka ada konsekuensinya. Kamu harus menyapu teras dan lain sebagainya. Dan konsekuensi itu sudah disepakati tentunya oleh pihak sekolah dan oleh murid. Mungkin bisa lewat tata tertib tidak tertulis atau bisa juga dari wali kelas dan murid ketika mereka sedang perwalian di kelas. Jadi tentunya berbeda kalau hukuman itu bersifat satu arah, kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Nah, kemudian ini, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebenarnya kalau restitusi itu mungkin untuk guru mata pelajaran ini adalah sesuatu yang baru, tetapi untuk kita guru BK kita selalu melakukan restitusi ini sebenarnya. Tapi seperti saya dulu, saya itu nggak mudeng bahasa restitusi sebelum saya belajar ini. Dulu setahu saya ya hanya konseling, karena kalau di BK itu kan kita konseling, kita membantu murid-murid kita mengatasi masalahnya, mencari jalan keluarnya dari bagaimana mereka dapat berpikir sendiri. Kemudian mereka tahu solusi-solusinya dengan bantuan kita, tapi mereka itu gimana ya? Jadi hampir samalah seperti konseling kalau saya bilang restitusi ini. Jadi kita membantu saja, memotivasi, memberitahukan hal yang benar, hal-hal yang kurang benar, kemudian nanti pada akhirnya anak yang akan memutuskan bagaimana cara dia menghadapi masalahnya. Jadi dari ketiga ini tadi, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, menurut Bapak Ibu sekalian, yang paling tepat, yang paling tepat kita lakukan sebagai guru itu yang mana nih? Mohon bisa dijawab lewat chat atau restitusi. Restitusi nggih Pak Oprin. Untuk yang lainnya bagaimana? Bu Sri Warsina, saya belum mendengar suaranya ini. Kalau menurut Bu Sri Warsina, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang paling tepat dan baik kita gunakan sebagai guru yang mana nggih, Bu? Luar lebih blonjo. Restitusi, Bu. Restitusi. Nah, buat akhirnya bersuara, saya dari tadi mencari loh. Kemudian Bu Sri Juniati masih ada bersama saya kah? Karena beliau sangat sibuk ini. Bu Sri Juniati masih bersama saya? Oh masih, tapi dari Zoom-nya Bu Sri Warsinah ini terdengarnya. Menurut Bu Sri Juniati, yang mana Bu yang lebih tepat kita gunakan, Bu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi katanya. Oh, nggih, siap. Nggih, jadi kita sepakat nggih dari Bapak Ibu yang sudah menjawab tadi, dan sebenarnya memang kita sudah melakukan ini, ngoten nggih. Cuman seperti saya itu baru tahu restitusi ya baru ini.
tapi sebenarnya kita sudah melakukan. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini, ya mari kita pupuk bersama biar kita selalu seperti itu. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Nah, sekarang ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Sebelum masuk ke langkah menyusun keyakinan kelas, Bapak Ibu di sini apakah sudah pernah menyusun keyakinan kelas? Biasanya yang wali kelas ini, yang biasanya melakukan ini. Adakah yang di sini yang wali kelas, Bapak Ibu? Kayak Ibu Enggar tok deh. Enggak, ada pasti yang wali kelas di sini. Jadi ini biasanya kalau keyakinan kelas itu biasanya wali kelas yang selalu melakukan, tetapi tidak kita sebagai guru BK juga dapat melakukan ini, ngoten nggih. Jadi langkah menyusun keyakinan kelas itu kita tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan di kelasnya. Jadi kalau tadi di awal kita mulai kegiatan ini, saya tadi kan menanyakan kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas itu biasanya kita lakukan setiap awal pembelajaran. Kelas kita hari ini kesepakatan di kelas kita, anak-anak seperti ini, coba usulannya apa, kan biasanya seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan kesepakatan kelas. Karena kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada di kesepakatan kelas, kemudian disusun, dijadikan di keyakinan kelas yang akan selalu digunakan selama kita ada di kelas itu. Jadi ini sangat penting agar anak-anak itu seperti memiliki nota kesepakatan dengan kita, ada MOU dengan kita. Nah, itu langkah-langkah yang pertama itu adalah menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan di kelas. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kemudian ambil kesimpulan dari ide murid, ubah ide menjadi keyakinan dan tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Jadi tanda tangani ini tentunya seluruh siswa yang ada di kelas itu menandatangani kontrak keyakinan kelas, dan ini saya belum melakukan, tetapi mari kita lakukan karena ini sangat baik. Kita sebagai guru BK, oke, kita susun keyakinan kelas untuk jam BK itu juga tidak masalah. Jadi ada kontrak yang tertulis, kontrak kesepakatan antara guru BK dan murid di kelas itu. Jadi selama pembelajaran atau selama layanan BK, mereka itu harus bagaimana dan harapannya apa. Dan ini sangat baik dilakukan. Karena ketika mereka melanggar keyakinan kelas itu, tentunya akan ada konsekuensi. Nah, kalau kita hukum, kita harus meminimalkan hukuman. Ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya ini nanti akan kita rubah menjadi restitusi. Bagaimana anak ini tidak seperti itu lagi. Jadi untuk keyakinan kelas ini sangat penting sebenarnya Bapak Ibu agar anak-anak itu di kelas juga terkontrol. Dia tidak seenaknya sendiri. Jadi kita sebagai guru BK itu juga isinya ora bededek kayak gitu, karena memang ya anak-anak zaman sekarang itu sangat luar biasa. Contoh keyakinan kelas itu bisa saja dari setiap masuk kelas harus mengucap salam, mengetuk pintu, kemudian tidak boleh lempar-lemparan, kemudian tidak boleh saling membuli, dan apalagi ya,
Mungkin teman-teman bisa bantu saya contoh keyakinan kelas itu seperti apa aja? Monggo. Piket kelas tepat waktu, tidak boleh membuli, kemudian toleransi dengan teman. Bu Ririn? Jika merasa, mungkin ini Bu, jika merasa haus, kalau mau minum minta izin dulu dengan misalnya angkat tangan, mengangkat jarinya begitu Bu. Oh ya, betul, biar sopan nggih Bu. Jadi setiap saat minum mawon, muridnya sing ngelak, muridnya sing mimi. Betul sekali, nggih. Mungkin ada lagi contoh keyakinan kelas. Ini bisa kita terapkan di kelas kita. Jadi kita Keluar kamar mandi satu-satu, Bu Enggar. Oh, nggih. Ke kamar mandi nek bareng-bareng malah jajan nanti ya, Pak. Nggih. Apalagi nggih? Ke kamar mandi gantian. Boleh minum di kelas, tapi izin seperti itu tadi. Ada lagi teman-teman yang mau sharing contoh keyakinan kelas? Ya, intinya segala hal yang akan kita sepakati selama kita ada di kelas itu dan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal untuk anak. Intinya seperti itu, nggih. Saya lanjutkan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, serta kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis jelas ketika terpenuhi, makan, minum, rasa aman berarti dia aman, tidak terganggu, tidak ada tindak kejahatan, kemudian kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri. Ini sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini juga sudah kita fasilitasi sebagai guru BK. Kalau mereka, anak-anak kita pastinya di sekolah kita ada yang mohon maaf yatim atau yatim piatu atau yang tinggal di panti atau sebenarnya punya bapak ibu tapi mereka orang tuanya nggak tahu entah di mana. Itu kan kondisi nyata. Nah, mereka tentunya kurang akan kebutuhan kasih sayang. Nah, kita sebagai guru BK kan sebenarnya sudah selalu memberikan rasa kasih sayang kepada mereka sebatas kita bisa memberikan. Jadi memang tidak mungkin kita akan memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anak tersebut full 24 jam, tapi minimal kita bisa menghargai keberadaan mereka, menyayangi mereka, bahwa mereka itu sama dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian ini adalah restitusi 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol guru tentunya. Guru itu bisa aja jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita akan bahas satu-satu. Posisi kita tuh ada di mana sih seringnya gitu nggih. Kita sebagai guru BK apalagi. Nah, ini mulai dari penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi sudah sedikit kita sharing di depan. Nah, contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Cara dia di sini maksudnya menghukum. Untuk bagian menghukum ini tadi kita sudah lumayan ada sharing di depan tadi, nggih, bahwa sebenarnya dengan menghukum ini tuh tidak efektif karena anak jadinya hanya takut, tapi mereka itu mengetahui esensi dari kesalahannya itu minim, karena yang mereka tahu hanya, oh saya takut sama Bu Enggar galak, sukanya marah-marah. Kalau di posisi guru seperti ini, posisi kontrol guru, penghukum, anak-anak itu sebenarnya kurang paham salahnya di mana, yang mereka pahami lebih ke, oh aku seneng ini, gurunya galak. Nah, esensi itu yang harus kita
cermati bersama Bapak Ibu bahwa penghukum itu kok tidak tepat, apalagi kita sebagai guru BK. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini saya juga sering menggunakan ini dan ternyata ini juga nggak efektif untuk anak. Jadi posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini tuh kadang kita juga nggak ingin seperti ini, tapi kok saking-sakingnya tadi ya, kita manusia biasa, kita menangani anak-anak yang sangat banyak, apalagi SMP itu anaknya ratusan. Kalau seperti saya ngajarnya kelas 7, 8, 9, 3 jenjang yang berbeda, kadang apalagi pas ngajar klasikal di satu hari kelas 7, 8, 9 barengan gitu. Ya kadang ya luar biasa gitu nggih. Jadi kadang saya juga melakukan ini, apalagi kalau ketemu dengan anak-anak kok yang jantenan gitu. Jadi contohnya itu kayak, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Itu kan kayaknya halus gitu, tapi sebenarnya itu juga sangat berpengaruh terhadap psikisnya anak. Jadi, kok kayaknya aku sing salah yo. Anak akan berpikir seperti itu. Dan tanpa kita sadari, kalau ini sering kita lakukan, itu akan memberikan penilaian diri yang buruk tentang diri anak tersebut. Kemudian anak atau murid itu merasa tidak berharga karena telah mengecewakan dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi mereka itu adanya malah, kok aku salah terus yo, kok aku ngene yo, kok guruku ngomongnya ngono yo, aku ki nopo yo, malah jadi rendah diri. Dan sikap-sikap posisi kontrol guru yang pembuat merasa bersalah ini memang sebaiknya tidak kita terus-menerus lakukan. Jadi ya idealnya memang jangan dilakukan. Nah, posisi kontrol guru yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman ini kita itu berusaha untuk tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru itu bisa negatif dan bisa positif. Nah, contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ya wes, atau ya udah kali ini nggak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kadang itu hal-hal seperti itu malah jadi negatif dari posisi teman ini, karena bila guru ini tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau berusaha. Dan juga kadang kalau kita selalu menggunakan posisi kontrol sebagai teman, murid itu akan merasa tidak ada jarak. Panggil gurunya, bro, Pak Obrin, Pak Bro. Nah, itu ya oke, tapi janganlah. Tetap guru dan murid itu tetap harus ada penghargaannya. Maksudnya, sing nom yo ngajini sing tuwa. Atau malah ngundang gurune bestiku gitu kan juga kurang tepat nggih. Walaupun posisi ini tidak akan menyakiti murid, nah tapi ini juga akan berdampak negatif kalau kita tidak bisa membedakan hal-hal yang seharusnya dilakukan atau tidak gitu. Kemudian posisi kontrol guru yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Orang-orang ini tentu saja murid-murid kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan pemantau. Namanya aja pemantau, berarti kan diawasi. Jadi kalau diawasi tadi pasti akan muncul juga peraturan dan konsekuensi. Nah ini contohnya apa yang telah kamu lakukan. Terus sanksi apa, konsekuensinya apa. Ini juga sering saya lakukan posisi pemantau. Jadi sebenarnya dari 1 sampai 4 ini kok saya juga melakukan semua. Kadang ya kadang ya penghukum, kadang itu teman, kadang pemantau, kadang pembuat merasa bersalah. Dan ini saya rasa
mungkin tidak hanya saya juga, mungkin Bapak Ibu guru BK di sini juga pernah menjadi posisi kontrol guru sebagai pemantau, karena kalau murid selalu sebagai teman itu kan tadi nggih bisa kurang ajar ngoten ya. Tapi kalau pemantau juga sifatnya sih lebih ke mengingatkan sebenarnya. Kalau kamu bolos terus, sanksinya, konsekuensinya apa? Itu kan sebenarnya ada di tata tertib. Kemudian posisi kita sebagai pemantau tuh lebih mengingatkan tanggung jawab anak-anak itu sebenarnya. Tetapi kalau posisi kontrol guru sebagai pemantau terus yang kita lakukan, itu akan membuat hubungan kita dengan murid juga sangat berjarak. Jadi apalagi kita sebagai guru BK, kalau kita hanya sebagai posisi pemantau, kita tidak akan bisa dekat dengan murid, kemudian kita tidak akan bisa tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan murid dengan tepat. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, manajer, guru sebagai manajer ya, ini hanya istilah saja. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini contohnya apa yang kita yakini. Nah, itu nanti kembali ke keyakinan kelas bisa, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian kita tanyakan juga, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Sebenarnya kalimat pematik seperti ini, atau kalimat pematik pada posisi kontrol guru sebagai manajer, itu sudah kita selalu lakukan sebagai guru BK, Bapak Ibu. Ketika kita konseling dengan anak-anak, kemudian kita kolaborasi anak-anak untuk bimbingan kelompok, konseling kelompok, hal-hal ini sebenarnya sudah kita lakukan. Tetapi kadang itu kita losnya di posisi pemantau. Jadi kadang kita kayak lebih ke apa ya namanya ya, selalu mengingatkan, selalu mengawasi. Jadi idealnya, kita kembali lagi idealnya. Tapi kan di dunia ini kalau semuanya ideal ya gimana ya. Tapi idealnya ini bisa kita lakukan. Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer idealnya selalu kita lakukan. Apalagi kita sebagai guru BK. Guru BK itu kan tidak boleh, sangat tidak boleh menghukum, menyakiti baik secara fisik maupun psikis kita. Kemudian kontrol sebagai manajer ini kalau kita lakukan, selalu kita lakukan, hubungan kita dengan murid-murid kita pasti terjalin dengan sangat baik. Karena kita membuat mereka itu merasa ada, kemudian kita juga mengingatkan mereka bagaimana mereka dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Tentunya solusi ini berdasarkan dari bimbingan kita, motivasi kita, tidak terus anak itu menemukan solusi dari permasalahan sendiri berdasarkan pemikiran dia yang ngawur gitu nggak. Kita kan sebagai manajer nih, manajer ini maksudnya posisi kontrolnya sebagai manajer, jadi kita harus anak ini biar baik, biar dapat menyelesaikan masalahnya, kita kan pasti memotivasi juga membimbing. Juga kita memberikan pilihan-pilihan mana yang akan anak ini buat, bahwa pilihan-pilihan itu baik nggak di diri dia. Nah, idealnya memang kita ada di posisi ini. Yang selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, kalau tadi di restitusi tadi yang paling tepat kita gunakan, itu ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan salah itu ketika kita konseling dengan anak, kita bisa menanyakan kalimat-kalimat pematik seperti kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu di validasi tindakan. Yang kedua itu menanyakan keyakinan.
Ini kalimat pematiknya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kita bisa menggunakan kalimat-kalimat pematik bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi segitiga restitusi ini sangat membantu kita, apalagi guru BK, untuk mencari akar permasalahan anak. Dan kemudian kita yakinkan juga dengan pemikiran-pemikiran atau dengan keyakinan-keyakinan yang telah dibuat dan akhirnya mereka dapat menemukan solusinya. Jadi segitiga restitusi ini ketika kita lakukan ini sangat tepat dan sangat membantu kita sebagai guru BK. Nah, kita sampai di kesimpulan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol tadi ada 5. Nah, tentunya budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, kemudian sebagai guru mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan budaya positif yang ada dan dapat dimulai dengan melakukan praktek kesepakatan kelas. Begitu Bapak Ibu, materi budaya positif ini kami sampaikan. Apabila ada pernyataan atau sharing dari Bapak Ibu yang sekiranya dapat membantu kita lebih mengeksplor tentang budaya positif ini, saya persilahkan. Monggo, mungkin ada yang mau sharing, mungkin sudah melakukan kesepakatan atau sudah membuat kesepakatan kelas atau membuat keyakinan kelas. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Monggo sharingnya. Apakah di sekolah atau di kelas BK Bapak Ibu, saat BK Bapak Ibu melakukan pelayanan, apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat kesepakatan kelas? Monggo silahkan di sharing di sini bersama-sama. Ada yang sudah membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Pak Oprin sudah buat belum, Pak Oprin? Kalau saya sudah cuma beberapa yang tadi, salah satunya datang sebelum saya 5 menit itu. Sebelum saya masuk sudah datang. Terus salam kalau masuk terlambat. Ya, hampir seperti yang sudah diucapkan tadi juga. Oke. Kalau Bu Asti, Bu Astati, mohon maaf Bu Astati, adakah bersama saya di sini? Teman-teman yang lain, apakah sudah membuat kesepakatan kelas? Saya mohon Bapak Ibu mengisikan di link yang saya tadi bagikan untuk daftar hadir, nggih. Mohon dituliskan, diisi link tadi untuk daftar hadir kegiatan kita siang ini. Terima kasih tadi yang sudah beberapa teman yang sudah mengisi. Saya ingatkan kembali, mungkin ada yang belum. Dan tolong dituliskan juga refleksi untuk kegiatan kita hari ini di kolom chat saja. Monggo. Refleksi kegiatan hari ini apakah bermanfaat untuk Bapak Ibu atau apa yang Bapak Ibu dapatkan atau mungkin bagaimana perasaan Bapak Ibu, mohon dituliskan di kolom chat, nggih. Mohon dituliskan di kolom chat. Refleksi untuk kegiatan hari ini.
Terima kasih Bu Lisa. Ini senior kami yang luar biasa hebat ini. Yang waktunya sangat sibuk tapi masih mau bergabung dan menyupport adiknya yang ada di sini. Monggo Bapak Ibu yang lain saya tunggu di kolom chat agar nanti bisa saya dokumentasikan segera. Mengingat waktu terus berjalan, ini meet-nya juga akan segera berhenti, ngoten nggih. Terima kasih Pak Obrin, Bu Retno, Bu Lisa. Monggo teman-teman yang lain bisa bantu di kolom chat. Terima kasih Bu Ririn. Masih ada 5 menit waktunya. Terima kasih Bu Yuni. Mohon nanti sebelum waktu selesai bisa menghidupkan kamera nggih Bapak Ibu nggih untuk saya ambil gambarnya setelah kegiatan selesai. Terima kasih Bu Anissa. Monggo Bapak Ibu, kami mohon menyalakan kameranya sebentar nggih. Saya ambil gambarnya dulu. Mohon maaf, minta bantuannya untuk menyalakan kamera sebentar. Untuk penutup dan ya. Oke. Saya ambil gambarnya dulu. 1, 2. Saya bebas. Saya bebasnya Bapak Ibu nggih. Biar ada warna lain di fotonya. Saya mulai ya, saya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bentar, saya nganu dulu, udah masuk belum tadi? Oke, matur nuwun Bapak Ibu untuk waktunya, untuk kebersamaannya di 1 jam lebih sekian menit ini. Mohon maaf mengganggu kesibukan Bapak Ibu yang luar biasa. Semoga materi tadi yang saya sampaikan bermanfaat dan kita selaku guru BK akan selalu jaya. Nah, jaya di darat, langit, dan udara, ngoten nggih. Maksudnya apapun yang terjadi kita tetap melayani anak-anak kita setulus hati. Terima kasih materi hebatnya, Melayani anak-anak kita setulus hati dan Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan agar anak-anaknya menjadi
Aku nuwun sangat. Sampai ketemu lagi nanti tidak hanya di dalam ini maya seperti ini, tapi mungkin kita bisa ketemu secara langsung. Halo Mbak Gari, Tunggu ingkang bagi ada kegiatan selanjutnya. Bisa momen Bu. Terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, Kali lemu Mbak. Iki lemu. Pak Oprin bully nggak boleh di poin. boleh. Mil, lemu Mil. Saingan karo aku to Mil. Oprin nanti di poin loh Pak Oprin loh. Silakan merapat ke Manunggal Roso. Pan SMP 10. Ayo merapat Mbak Su.